Video. Foto. Video. Di apa itu? Dimakinya apa ini kru ini? Dipukulin sama satu kru itu. Dipukulin Padahal dia. Islam juga banyak. Iya, diserangnya kru itu kan banyak orang laki-laki. Dikeroyok sampai babak belur, turunkan di medan. Iya, itu apa sok apa aja. Oh, no. I tried to change the passport, you know? Why? Because I don't know. You should professional one. You know You that. know, actually the has to be passed. Yun, nagsidak na. Hirakan ko niya. Pemandangan yang indah. Habis makan baru kita foto ya. Sebelumnya kita berdoa, nanti saya minta tolong Pastor Yofi akan mengucap syukur sudah tiba di Israel. Ini di Tel Aviv, airportnya namanya Ben Gurion. Shalom semua. Shalom. Saya berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Amin, amin. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang baik. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam ya anggur atau apa saja, tidak boleh orangnya yang pemilik tanah itu dia respect yang tertulis dalam Alkitab, peraturan salah satu 613 peraturan. Setiap tahun ke-7 tanahnya ditinggalkan, bebas, boleh semua orang boleh masuk ambil. Kalau anggur, kalau buah lain, dia tidak boleh siram, hanya siram sedikit supaya tidak mati, ya, dan menjadi kering. Dan dia tidak boleh pakai buah itu, hanya untuk yang lain. Ini orang yang religious, kalau mereka petani, mereka punya how do you say, tanah dengan buah, dengan tidak boleh bekerja, ya. Tapi setiap tahun ke-7 tidak semua petani, orang yang bukan petani, mereka pakai tahun ke-7 untuk belajar, ya. Mereka seperti guru di sekolah. Ini sering, tidak semua tapi banyak. Mereka 1 tahun libur dari sekolah dan mereka pergi ke luar negeri, belajar hal baru, menjadi fresh, ya. Setiap tahun ke-7 ini untuk namanya tahun Sabat. Seperti setiap 7 hari ada Syabat, ya, seperti saya Syabat
hari Sabtu saya tidak kerja karena salah satu peraturan Taurat tidak boleh kerja Sabat. Dan juga tanah setiap tahun ke-7 tidak boleh bekerja tanah atau kerja lain. Seperti saya katakan tadi, semua peraturan Taurat dan di bawah lautnya Mediterania dengan pelabuhan. Nanti kita bikin panorama pemandangan yang sangat indah. Tapi ini juga sudah Gunung Karmel. Karmel disebut beberapa kali dalam Alkitab, peristiwa-peristiwa khususnya dengan Nabi Elia yang mengalahkan di sini di Gunung Karmel. Dia mengalahkan nabi-nabi Baal. Nabi-nabi Baal dari istri Raja Ahab. Raja Ahab istrinya dari Lebanon, dari Sidon, namanya Isabel. Dia membawa dewa-dewanya ke sini. Ini kira-kira 2700 tahun yang lalu. Raja Ahab, raja yang kejam. Elia sangat marah karena orang Israel ikuti juga dewa dari istrinya Isabel, khususnya dewa Baal sangat dihargai. Kenapa? Karena dewa Baal adalah dewa hujan, dewa kesuburan. Dia tanggung jawab hujan. Karena pada waktu itu 3,5 tahun tidak turun hujan, dan mereka berharap orang Israel mungkin kalau mereka doa kepada dewa hujan, dewa Baal, akan dikasih hujan. Tapi Elia sangat marah. Kasih dong beda. Oh, Ini Bu, dikirim ke belakang Bu. Oh. Di gunung ini dia mengundang mereka untuk menunjukkan kepada semua umat Israel siapa Tuhan yang benar, Baal atau Tuhan Israel yang ada di surga. Dan mereka gagal. Bagus juga pemandangannya. Di altarnya Iya. tidak turun api, tapi waktu Elia pergi ke altarnya, dia panggil nama Tuhan yang ada di surga, dan langsung api turun dan dibakar altarnya, binatang-binatang yang dikorban. Dan dia menunjukkan kepada semua umat Israel siapa Tuhan yang benar. Setelah itu Alkitab Perjanjian Lama menceritakan di raja-raja dia membunuh 450 nabi Baal di sini, di Gunung Karmel ini yang kita lihat sebelah kanan. Negara ini setiap lembah, setiap gunung, setiap laut, danau ada sejarah, sangat bersejarah, sejarah Alkitab. Semua gedung ini seperti Ruli katakan, di sini juga baru semuanya. Banyak dilakukan waktu corona, 2 tahun, wow, banyak didirikan. Laut Tengah, kiri, kanan Gunung Karmel. Apa artinya Karmel? Kebun anggur Tuhan. El Tuhan. Kerem kebun anggur. Menjadi Karmel, Kerem El.
yang melambangkan kesuburan, kecantikan. Gedung yang tinggi di atas Gunung Karmel sebelah kanan, yang tinggi adalah University, Haifa University. Yang gelap itu ya. Di depan kotanya, di depan kota Haifa, kota terbesar ketiga setelah Yerusalem, Tel Aviv, dan Haifa. Kota pelabuhan. Dari atas. Ada 2 pelabuhan lagi, pelabuhan di arah selatan dari Tel Aviv, Ashdod namanya, dan 1 pelabuhan di Laut Merah, di kota Elat, berbatasan dengan Jordania dan Mesir, di selatan, di padang gurun. In pagan times, these heights at the southern end of the range were believed to be the dwelling place of the Canaanite gods. A few generations after the reign of Solomon, it was here, among the gently rolling hills, that the great biblical prophet Elijah challenged and defeated a gathering of 450 prophets of Baal. Ini jalannya menuju ke Danau Galilea. Kita ke sekarang panorama, kita berhenti sebentar untuk bikin foto dari kota Haifa. Setelah itu langsung ke restoran yang dekat, hanya 2 menit dari panorama ke restoran. Dan karena Anda keluar dari airport ya lambat, dan silakan kita selesai makan dan langsung kita naik bis, karena masih ada tabor 1 jam dari sini dan mereka tutup. Kita harus sampai ke sana sebelum mereka tutup supaya kita bisa mengunjungi juga gerejanya. Naik ke sana, naik taksi. Ya, semua ini perlu waktu. Dan silakan panorama cepat, foto-foto cepat, kembali ke bis, dan kita ke restoran, makan siang. Selesai makan siang, kita menuju ke Tabor, karena besok tidak bisa lakukan, ini jauh, Danau Galilea jauh dan tidak bisa kembali ke sini. Dan besok ada acara lain, banyak, padat, semua gereja di sekitar Danau Galilea, semua tempat suci, Tabga, 5 roti 2 ikan, Primacy, Kapernaum, Bukit Sabda Bahagia, ada naik perahu, di sana makan siang, ada Sungai Yordan. Tidak ada waktu untuk kembali ya ke Tabor. Sebab itu ya semua kita lakukan cik-cak. Bahasa Ibrani cik-cak berarti cepat. Cik-cak. Cepat dan tepat. Cik-cak. Di dinding. Di dinding. Jual? Cicak di dinding. Dengan Bapak Ibu. Enggak ke bawah Pak sebentar nih. Iya Pak, saya diskon nanti lagi jalan kalau saya mau. 1, 2, Ganti gaya. Iya nanti dibagi. Kita sharing lagi. Orang juga share kok orangnya. Om. Harus diminta. Yo, diingetin aja Om lagi sibuk. Sekarang dari atas kita melihat kisah
טיפה לאט, תיסע לאט. Di sini kanan dan kiri ada taman gantung dari Baha'i yang kita melihat dari atas panorama tadi. Oke, Baha'i ini agama terbaru. Lihat di sini sebelah kanan, ya. Ada teras sangat indah. Dan kubah emas yang Anda melihat bukan kuil atau tempat ibadah ini. Dari sini sebelah kiri pintunya. Kubah emas itu di atas kuburan pendiri agama Baha'i. Lihat taman sebelah kanan, besar sekali tanahnya. Agama Baha'i yang muncul 150 tahun yang lalu di Iran, Persia. Iran, pendiri agama Baha'i, namanya Baha'ullah, sebab Baha, cahaya Tuhan. Dia dibunuh di sana karena semua mereka di sana Muslim, agamanya Islam, dan dia mengajar berbeda. Dia tidak suka menjadi, ya dia berubah agama yang lebih penuh cinta dan dia dibunuh karena pengajarnya berbeda dengan Islam. Pengikutnya dia dikirim ke penjara ke sini dekat Haifa. 20 tahun dia di penjara. Setelah dibebaskan dia membeli tanah ini. Waktu itu masih kosong, ya. Bisa dapat tanah. Sekarang tidak bisa, mahal sekali tanah di tanah suci. Dan setelah itu mereka berhasil membawa secara rahasia tulang pendiri agamanya Baha'ullah dikuburkan di sini, dan kuil itu dengan kubah emas didirikan di atas. Mereka Baha'i agama itu terbaru dan termuda, ya, 150 tahun yang lalu. Mereka tidak punya gereja, tempat ibadat. Doanya mereka lakukan di rumah masing-masing, atau mereka kumpul di rumah saudara, friends. Dan Baha'i berdoa bukan kepada Tuhan, mereka berdoa kepada jiwanya. Mereka bicara dengan jiwanya. Sekarang pusat agama Baha'i di sini di Haifa, karena pendirinya dikuburkan di sini. Ini sebab itu Haifa pusat, the center of the Baha'i. Dan sekarang ada di seluruh dunia, di Eropa, di Amerika ada Baha'i. Sekarang kita menuju ke Tiberias, kota Tiberias, menuju ke hotel. Tiberias. Halo? שלום תלורי. כן, כן, אני פה עם הכניסה, אבל זה בסדר. סלון. כן, כן, כן. כבר לפני חודש. כן. לא, התחילו תיירים לבוא. לא היה. גם לא כל כך רציתי, אמא נפלה והייתי צריכה להישאר בבית, הייתי יכולה לעבוד כבר לפני. אבל בגלל הניתוח של אמא ואחר כך הראל, אז דחיתי את עכשיו. אנחנו...
Ini suasana pagi jam 6 Dek. Harinya memang bagus, cerah, tapi nggak bisa diprediksi. Kata ibu kemarin, satu hari ini mau cerah, panas, hujan, mendung, kayak gitu. Tapi saat ini baguslah cuacanya. Mudah-mudahan cuacanya nggak hujan. Ini sopir kita sampai terakhir, sampai hari terakhir. Namanya Syarif. Tepuk tangan untuk sopir kita Syarif. Shalom, Syarif Hutagalung. Udah dibilangin tadi dia marga. Syarif, you say you're Hutagalung. Horas, you say right? Tambun. Jangan tersinggung ya, yang darah Chinese, yang darah Manado jangan tersinggung. Dia Batak katanya, Hutagalung. Nabur sude. Jadi rem tergantung sama dia. Nabur sude mau lete. Bisa jadi bahasa Batak ya kan? Juga horas. Di bawah kursus 1 detik. Danau Galilea yang indah tanpa hujan. Tadi bilangnya tadi, Luar biasa. orang aku Tagalung katanya. Orang sama Tagalog kita, sorry. Kita akan ke Ya, sekarang kita ke tempat-tempat suci. Ya. Ini danaunya, daerahnya di mana Yesus setelah ditolak dari Nazaret, besok kita ke Nazaret. Ya, Yesus datang ke sini dan di sini Alkitab menceritakan banyak peristiwa kejadian yang terjadi di sini. Yesus menemukan di sini sebagian besar dari murid-muridnya di danau ini. Antara mereka Petrus tentu saja yang mereka nelayan menjadi nelayan manusia. Seperti Yesus katakan di sini, Yesus berjalan di atas air ini. 5 roti 2 ikan yang melipat gandakan roti dan ikan di tempat ini. Penyembuhan, pengajaran banyak terjadi di sini, khususnya di kota Kapernaum. Nanti kita juga tentu saja ke sana. Semua di tepi Danau Galilea. Kita akan mulai dengan Bukit Sabda Bahagia, di mana Yesus mengajar kepada murid-muridnya Sabda Bahagia. Kita mulai dengan itu. Ada sebuah gereja di sana. Kita akan melihat. Lihat Danau Galilea. Penuh dengan air. Biasanya tahun-tahun sebelumnya rendah sekali, kering, harus jalan banyak meter sampai ketemu air. Ini daerah Galilea. Cuaca bagus. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, cuaca bagus. Ini
tadi bangun buka jendela, ih enak kali nih cuacanya gitu loh Nang udah. Iya. Banyak dibilang adek di sini hujan terus kakak. Diberkati perjalanan orang kakak ya, cuacanya bagus sekali katanya. Di Padang terus hujan, 1 minggu ini hujan terus. Nah, mungkin ketukar kemungkinan apanya. Di sini lihat reruntuhan sebelah kanan. Iya, tapi panas. Bendera itu reruntuhan dari kota Magdala. Siapa berasal dari Magdala? Maria Magdalena. Di bawah hotel ini sebelah kanan ada sisa-sisa dari kota zaman Yesus Magdala. Yesus datang dari kiri. Ini jalan paling singkat dari Nazaret. Sebelah kiri ada sebuah lembah merpati. Lembah merpati. Yesus datang, ini jalannya dari sana. Di sini orang pertama Yesus bertemu adalah Maria Magdalena, karena di sini terletak kota Magdala. Di sini Yesus menyembuhkan Maria Magdalena. Masih sampai sekarang ada kota yang disebut Magdala. Depan kiri. Ini kiri. Migdal, bahasa Ibrani Migdal. Migdal, bahasa Aram Magdala. Apa artinya? Migdal menara. Kenapa kota itu disebut menara? Karena pada waktu itu mereka ada peternakan merpati yang tinggal di menara-menara. Merpati untuk apa? Mereka perlu untuk apa? Boleh makan, boleh dimakan. Karena salah satu merpati, salah satu burung yang kosher, seperti ayam, kalkun, bebek. Merpati juga. Merpati bisa juga bawa ke Bait Allah. Zaman Yesus masih ada Bait Allah, belum dihancurkan. Jadi di sama si Maria do si Marta do pariban nih. Seperti Maria, orang yang bukan kaya bisa bawa juga merpati, bukan hanya domba atau kambing. Amma tadi si Maria si Magdalena dah sa diboto hangin. Dan apalagi jalan di sono dipatungkol, ternyata si Maria itu Bursinaga. Seperti udah Bursinaga do di mana? Pada hubur sinaga itu baru terus dari sapting mo. Siapa di sini Bursinaga? Kotoran mereka untuk pupuk untuk tanah. Oke. Fertilisasi. Ayo ada di sini Bursinaga. Migdal, Magdala ada merpati banyak. Sini tanah subur di sekitar Danau Galilea. Lihat bunga-bunga. Pohon pisang itu. Iya. Israel. Pisang. Ayo angkat tangan. Yang Bursinaga angkat tangan. Maria Magdalena rupanya Bursinaga. Tapi Israel tidak ekspor pisang, hanya untuk local market. Oh, oke. Tidak ada cukup. Tapi buah yang lain seperti alpukat, avocado, mangga juga, walaupun aslinya bukan dari sini. Tapi Israel ekspor mangga besar. Katerina, semoga tahun depan. Gak ada kata semoga dalam Tuhan. Tahun depan aku Eropa, kesana. Itu kalau Amerika. bermimpi. Ayo Bursinaga kumpul dulu, kumpul dulu. Bunga mangga. Ini dia. Kita sudah di Bukit Sabda Bahagia. Jam. Yang sisa 12 tahun. Iya, oke, udah bagi-bagi. Open, maaf Open. Sestir yang mau makan obat. Kita juga mau juga sih. Apa burung kita ini namanya Sapir Tagalog. Horas sama burung. Syarif. Oh, Horas gitu. Tulang Syarif Tagalog, Horas. Bahasa Batak dulu tulang. Horas bah. Orang Israel bahasa Batak. Horas.
buat minum. Maaf, tangan kiri. Bisa. Lihat batu-batu hitam, basalt, vulkanik. Ini dari gunung berapi. Lagi? Mari Bapak Ibu minum. Jutaan tahun yang lalu. Masih. Maaf. Beta mau makan apa? Satu lagi ada, aku Lagi. belum. Cukup? Lagi ada, diriku belum. Ya, sudah. Oke. Pak Supli sudah? Oke, ya sebelum merapat silakan. Sebelum kita masuk ke gereja, kita melihat pemandangan ini untuk mengerti ya sejarah Yesus, di mana dia berkarya. Tadi kita lewat lembah itu, lembah Merpati. Ini jalan arah Nazaret. Nazaret ditolak dari Yesus ditolak dari Nazaret. Dia kemungkinan besar pakai jalan ini karena lebih gampang dan lebih cepat dari lembah menuju ke danau Galilea. Ya, lembah Merpati melalui kota pertama Magdala. Yang tadi kita juga lewat, ketemu Maria Magdalena, bukan Maria Magdalena di sana, dan Yesus, aktivitas Yesus ya di sisi ini, sisi barat, ya. Tidak terlalu banyak kejadian terjadi di sisi timur, di sana di bawah dataran tinggi Golan. Ada beberapa mujizat yang Yesus lakukan di sana, tapi utamanya di sini, di bawah Bukit Sabda Bahagia ada Tabga, di mana Yesus melipat ganda roti, 5 roti 2 ikan. Nanti kita juga ke sana, dan Kapernaum, sampai Kapernaum beberapa kilometer ke arah utara. Kapernaum, ya. Di sana pada zaman Yesus ada kota besar, kota Yahudi, ya. Petrus tinggal di sana, yang menjadi pusat aktivitas Yesus. Ya, 3,5 tahun Alkitab menceritakan 3,5 tahun ya Yesus berkarya di sini. Ya, nanti kita melihat semua tempat. Ya, sekarang bisa kalau baca Alkitab di Indonesia bisa melihat nanti di mana ya di sana Magdala, kota Kapernaum, ya tidak jauh dari Magdala. Ini danaunya, Yesus berjalan di atas air ini. Ya, ini pemandangannya yang Yesus mengalami 3,5 tahun. Ya, di Yerusalem ini sejarah lain. Nanti. Oke, sekarang gerejanya, gereja Sabda Bahagia. Sebenarnya, tunggu sebentar. Sebenarnya ini bukan tempat asli Yesus mengucapkan Sabda Bahagia. Tapi waktu Italia mau mendirikan gereja, mereka dapat
tanah ini di puncak, bagus, indah, ya dengan pemandangan yang kita melihat dari sini. Oke, tapi tempat asli bukan itu. Nanti kita lewat, ya di tepi danau lain di atas. Boleh naik nggak? Kita naik ya. Kalau ada waktu. Kalau ada waktu, kalau mau. Ya, kalau ada waktu kita ke tempat aslinya Yesus lagi mengucapkan sabda Bali. Iya, ke sana Ya, kan? kita nanti ke sana. Makanya on time kita kumpul terus langsung jalan. Iya. Ya. Oke. Ini sekarang kemana? Satu hal lagi, ya, Sekarang ke dalam. Enggak. ya boleh. Ini gereja yang didirikan oleh Antonio Barluzzi, arsitek terkenal dari Italia. Dia mendirikan lebih dari 20 gereja di Tanah Suci pada awal abad 20. Ya, banyak gereja di Galilea, di Yerusalem, di mana-mana. Kita akan menyembuhkan namanya sering. Ini gerejanya dia bikin persegi 8 sebab 8 sabda bahagia. Oke. Oke, dengan batu lokal. Lihat ini batu hitam, basalt yang ada di sekitar sini, batu kapur, dan marmer di dalam. Ada marmer luar biasa, warna coklat dan ya hitam. Agios Oteos. Anggrek, Agios Oteos. Romanes. Air 7 ya, dari zaman Yesus ada banyak air, sekarang sudah sedikit. Ini tempatnya yang Yesus memberi makan 5.000 orang dari 2 ikan 5 roti. Ini tempatnya. Waktu orang Arab menguasai Tanah Suci, mereka tidak bisa mengucapkan heptapegon, akhirnya menjadi tabga atau tabha. Orang Arab. Ya, ya dari heptapegon. Seperti sekarang gerejanya baru. Ini Jerman yang pemilik ordo Jerman Benediktin yang punya setiap gereja pemiliknya berbeda. Ada Fransiskan seperti Kapernaum yang berikut dipelihara oleh Fransiskan. Di sana Maria Immaculata, suster Bukit Sabda Bahagia, di sini Jerman. Ya, gereja baru tapi di dalam di bawah altar Anda melihat sisa yang dari zaman Yesus, batunya. Batu di bawah altar dari zaman Yesus, di mana ini batu mujizat, di mana Yesus ya memberi makan 5.000 orang dari 2 ikan 5 roti di sana di dalam. Dan ada mozaik berasal bukan dari zaman Yesus, mozaiknya dari 300 tahun kemudian, waktu gereja pertama didirikan. Mereka mozaik indah yang terkenal, mozaik yang ada di depan batu, di depan altar ada bakul keranjang dengan ikan dan roti-roti di dalamnya. Oke, ini yang penting. Di sini kita punya kesempatan untuk melihat Gat Shmanim, Getsemani. Ya, Getsemani di Yerusalem. Ya, di mana Yesus berdoa dan berkeringkat seperti darah ya di Yerusalem. Tapi namanya Gat Shmanim. Ini Gat Shmanim. Di sana tidak ada lagi. Gat Shmanim alat untuk pemerasan minyak zaitun. Ya, ini artinya. Pada waktu itu masih ada di Getsemani di Yerusalem, tapi sudah diambil, tidak ada lagi. Di sini
ada kesempatan untuk melihat caranya. Bagaimana mereka bikin minyak zaitun. Pada waktu itu penting sekali minyak zaitun. Untuk makan, banyak vitamin, sehat, untuk kulit, untuk cahaya, belum ada listrik. Ya, penting. Dan pohonnya seperti itu. Lihat ada ini sudah hitam. Kenapa hitam? Tua. Ya. Mulai hijau, bisa panen hijau. Kalau mau rasa segar, pedas, hijau. Dipanen waktu masih kuat rasanya. Kalau mau lebih lembut, softer taste, tunggu sampai menjadi hitam. Dapat lebih banyak air. Anyway, diambil, dipanen, ditaruh di sini seperti batu-batu di sini, dan ini batu kilangan ya. Diputar keledai atau manusia, orang atau unta, ya, karena berat sekali, ya, sampai diguling, ya, sampai zaitun hancur. Tapi tidak boleh ditumbuk, karena kalau ditumbuk bijinya pahit, nanti menjadi pahit. Bercampur ya. Hanya diputar sampai kulitnya hancur dan ditaruh semua paste ya, ditaruh dalam keranjang diisi satu di atas yang lain dan dipres dengan batu berat, dipres dan minyak. Di sini bisa mungkin lihat di sana. Ini batu berikut di mana keranjang ditaruh di atas, dipres dan minyak dikumpulkan, ada tempat khusus ya. Dan minyak extra virgin press pertama, wow. Luar biasa ya, vitamin sehat extra virgin, tapi masih ada di dalamnya. Dipanasi menjadi hangat ya, dan dipres lagi, ada minyak tapi kurang kualitas, kurang karena sudah dipanasi dan vitamin hancur. Dan ketiga kali ini tidak bagus. Pres pertama ekstra luar biasa. Oke? Ayo Bapak Ibu, ini merupakan salah satu tempat yang penting juga yang harus saya sampaikan untuk renungan kebenaran firman Tuhan ya. Matius pasal 14 ayat, Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Kita tahu cerita ini tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya. Kenapa Yesus menyuruh mereka makan? Karena ini kebutuhan manusia. Ya. Tetapi murid-murid berkata bahwa yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Keterbatasan. Tapi Yesus bilang, "Bawa kemari kepadaku." Dan ternyata setelah itu terjadilah mukjizat besar di mana 5.000 orang makan dan sisanya 12 bakul. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, kenapa sisanya 12 bakul? Selalu cerita bercandanya seperti itu. Nggak ada orang nado, tetapi satu hal kenapa sisanya 12 bakul? Karena menurut saya Yesus sedang mempermalukan murid-muridnya. Karena mereka bilang nggak mungkin kasih makan segini banyak orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Tapi di tangan Yesus mukjizat terjadi, dan seperti ini Yesus bilang nih, 1 bakul buat kamu, 1 bakul buat kamu, 1 bakul buat kamu. Jadi apa yang bagi kita mustahil, asal kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, mukjizat terjadi. Dan yang paling penting yang harus kita ingat di tempat ini adalah disinilah terjadi pelipat gandaan. Amin. Ya, terjadi ya, apa yang ada padamu serahkan kepadaku. Sekecil apapun asal kita serahkan kepada Tuhan, dan di tangan Tuhan terjadi pelipat gandaan. Pak, Bu, sebentar masuk dalam gereja, saya minta kita kusuk untuk berdoa. Yang suami istri berdoa gandengan tangan, yang berdua minta pelipat gandaan supaya jadi bertiga. Punya keturunan. Yang punya pekerjaan minta pelipat gandaan.
entah keuntungan, entah kepercayaan daripada Tuhan. Yang sering sakit-sakit minta Tuhan melipat gandakan kesehatan dan kekuatan kita. Karena di sini terjadi mukjizat pelipat gandaan. Ada sesuatu yang bertambah dari Tuhan buat kita. Ya, masing-masing berdoa nanti. Setelah berdoa baru boleh foto-foto. Di sini sekali lagi terjadi mukjizat besar, pelipat gandaan supaya waktu kita pulang ke Indonesia, segala sesuatunya bertambah di dalam setiap hidup kita. Sukacita, kekuatan, kesehatan, berkat, segala sesuatunya ada pelipat gandaan. Terima dengan iman. Pelipat gandaan besar terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ya, sebentar masuk, lihat-lihat dan berdoa. Secara pribadi boleh, suami istri boleh, calon suami istri boleh, siapapun boleh, hamba Tuhan juga boleh kita berdoa. Termasuk saya juga akan berdoa di situ ya. Karena di Peristiwa yang terjadi di sini itu waktu murid-muridnya coba menjala sepanjang malam, tidak dapat apa-apa. Yesus duduk di atas batu ini dan mereka melihat Yesus, ya, yang katakan kepada mereka, lemparkan jalamu ke kanan, dan mereka dapat. Ini tempatnya, ya, lihat di sini, dan mereka lempar ke kanan dan dapat 153 seekor ikan, tidak bisa diangkat. Dan ini terjadi di sini di dalam kapel ini didirikan di atas sambungannya batu ini. Ya. Dan di dalam ada tulisan di atas batu, Meja Kristi, Meja Kristus. Kenapa? Karena mereka makan bersama Yesus ikan, ya, di sini. Ya, gereja ini disebut Primacy, Peter Primacy, Petrus pertama. Enggak, lepas sambil. Kamu nerangin aja, langsung sekalian difoto. Nah, iya. Ngomong aja. Nggak, ayolah ngomong aja. Ya, Tadi makan. Jelas seperti biasa gereja ini atau kapel ini baru, tapi di atas fondasi yang lama. Di sini juga seperti tadi di Tabga, asli batunya. Ini natural rock, asli dari zaman Yesus. Oke, nanti waktu bisa masuk ke dalam. Para hamba Tuhan, Pak Yofi, udah cukup. Ya, batu ini ada bagian di luar dan bagian di Siapa dalam. mau berenang, turun berenang. habis sudah foto-foto langsung menuju ke bus ya. Dari sini ke Kapernaum. Kapernaum beberapa kilometer. Sama mau ke tempat asli Sabda Bahagia, ya. Kita mau naik Sabda Bahagia, ya. Bisa nggak dipegang airnya, Bu? Boleh. Silakan pegang air. Boleh. Hanya di sini bisa pegang air Danau Galilea. Boleh. Mau diminum juga boleh. Pokoknya boleh lah. Asal nggak boleh dikencingin. Gulung ke Pak. Gulung Pak nih asal foto. Video. Bersih ya. Petrus yang jembatan jalannya. Oh, hati-hati. Om. Kumpul sini, kumpul ya. Kumpul dulu, kumpul. Kumpul. Ya, ayo kumpul-kumpul ayo. Ayo. Kumpul. 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 Ya, kumpul.
Ini pohon apa ini? Zaitun. Ini zaitun. Suaranya supaya kedengeran. Oh. Tidak ada kebawaan di suara bantuan. Ini bukitnya ya Pak ya? Iya 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 iya. Yuk, boleh pergi. Video kan? Ya, bikin konten dong. Rangkaian batu besar itu untuk lantai kedua. Pintu adalah pintu di atas untuk wanita. Wanita naik tangga dan lantai atas. Lantai atas ya. Untuk wanita-wanita. Itu pintunya ya yang Iya. ada. Ya. Yes. 1700 tahun. 300 tahun setelah Yesus. Jadi kalau tiang yang satu ini udah buat yang awas roboh yang Pak Ivan, jangan dirusaki Pak Ivan. roboh pecah kepala. Ayolah. Yang tadi sinagoge tadi apa ayah? Lupa kalau udah dijadiin apa tadi sinagoge. Sinagog tempat ibadat Yahudi. Yahudi. Yesus berdoa di sini. Ya kumpul yuk. Ya. Tempat ibadat. Ayo. Yesus pernah ngajar di sini kan? Iya. Tolong cepetan nanti grup lain nggak bisa foto kita. Ayo, grup. Ayo, Cepat. Mari. Ya, kalau jangan senderan tadi yang roboh. Naum sama satu lagi, ayo. Ayo, itu tadi nggak dengerin kan? Tiberias. Bukan. Ayolah, nih. Ini sinagog. Iya, ini sinagog nih. Lalu cari ini. Ada banyak kota di sekitar sini. Ada kota Tiberias. Ya, di mana kita menginap. Hotel kita di Tiberias. Yesus tidak berkarya di sana. Tidak masuk ke kota itu. Ada Magdala, ada Kapernaum, ada di atas bukit beberapa kilometer tidak kelihatan Korazim, ada Betsaida, rumah nelayan dekat di tepi Sungai Yordan. Sungai Yordan nanti kita ke sana masuk ke danau ini dan keluar menuju ke Laut Mati. Di sana nanti kita ada tempat pembaptisan. Ya, so sebelum Sungai Yordan masuk ke Danau Galilea, di sana ada kota Betsaida. Tidak ada lagi. Yesus mentutup kota ini, Kapernaum, Korazim, dan Betsaida. Tiga kota. Ya, tiga kota itu tidak eksis lagi, sudah hancur. Tidak ada, hanya reruntuhan. Di sini orang Itali, pastor, ya, pendeta pastor, Romo, Katolik, Corvo. Dia ingin kerinduan terbesar dia arkeolog, menemukan rumahnya Petrus. Karena kita tahu Petrus tinggal di rumah ibu mertuanya. Ya, dan di pusat kota, di sini pusat kota Kapernaum, kita lihat sinagog. Sinagoge. Gereja. Gereja. Lain. Ya, dan dia mencari di sekitar sini, akhirnya menemukan yang kita lihat di bawah, dan dia katakan ini rumah Petrus. Ada beberapa bukti kenapa dia pikir dan yakin ini rumah Petrus. Kalau dibandingkan dengan rumah-rumah yang lain, ya, kita lihat rumah ini bukan bagian putih yang ada ya persegi 8, no, yang di bawahnya batu-batu hitam di bawah lebih luas. Kalau di ibu mertuanya kaya, bisa bikin rumah lebih luas, lebih besar dari rumah-rumah yang lain yang kecil. Ini satu alasan kenapa dipercaya ini rumahnya. Yang kedua, ditemukan di bawah di lantainya
tulisan grafiti, motifnya seperti itu, Alpha, Omega, P untuk Petrus, dan salib rahasia, salib orang Yahudi yang orang Kristen pertama. Mereka dianiaya, dari Yahudi yang tidak menerima mereka karena mereka percaya Yesus, dan juga dari pagan, Orang-orang ini pagan, orang-orang pendatang gitu loh. Yang bukan Yahudi bukan gitu loh. Yahudi. Iya, orang-orang pendatang. Orang asing ya. Orang asing. Dan juga di semua tidak suka orang Yahudi yang menjadi Kristen, belum agama Kristen, tapi ikuti pengikut Yesus, dan mereka punya salib khusus. Salibnya di mana ada tulisan seperti P, dan ada how do you say name? Paku. Di sini seperti paku di atas. Ini salibnya P dan paku. This is rahasia, tanda antara mereka orang Yahudi yang percaya Yesus. Seperti tanda-tanda seperti ini ada ditemukan di bawah. Ini bukti lagi untuk Petrus. Dan ada konstruksi ini yang dibikin zaman Bizantium 300 tahun kemudian sebagai gereja di rumah orang penting. Oke, ini juga membuktikan ini kemungkinan besar atau yakin ini rumahnya Petrus, ibu mertuanya. Kenapa? Siapa tahu kenapa Petrus menyangkal Yesus 3 kali? Karena dia disembuhin orang mertuanya. Mertuanya sudah lewat nih. Ternyata datang Yesus, sembuhkan mertuanya. Nah, Petrus sangat percaya. Jadi dapat warisan. Jadi ini orang kaya. Jadi ini hanya candaan. Bukan Alkitabiah. Nah, satu lagi Bapak Ibu, saya akan kasih hadiah bagi mereka yang punya pertanyaan paling bagus di tempat ini. Yang mau bertanya silakan. Saya akan kasih hadiah bagi siapa Bapak Ibu peserta yang bisa memberikan pertanyaan paling bagus di tempat ini. Saya kasih hadiah ya. Berapa umur Ibu Petrus? Enggak. Nah. Pertanyaan kan bagus. Siapa nama istri Petrus? Itu dia. Jarang dipertanyakan siapa nama istri Petrus. Kan tadi dibilang sama si Chris udah nanya tadi. Ibu apa? Saya nama. Tadi Chris udah nanya. Mana hadiahnya? Itu baru Mary namanya. Jawabannya nggak ada. Ya tadi saya nanya juga berapa umur Ibu Petrus. Itu pertanyaan bagus juga yang nggak bisa dijawab. Kasih ini pendeta satu. Gimana ya? Yesus kan nama Petrus ya. Nama istri Petrus. Istrinya Petrus. Istri. Siapa nama istri Petrus? Berarti kan anak mertuanya itu. Yang bisa jawab siapa istri Petrus hanya saya. Namanya Yani. Istrinya itu. Yang jelas istrinya itu adalah anak. Cuman kalau bapak ibu nggak percaya, ya kan karena waktu itu nggak pada hidup ya. Ayo kita ke sinagog ya, ayolah.
hijaunya. Kita mau ke kapal Sinu. Ini kalian berdua, saya senang motor-motor. Mereka cek dari zaman Yesus, perahu dari zaman Yesus. Tapi ada masalah waktu diangkat dari tanah mulai merusakkan karena kontak dengan oksigen udara. Akhirnya mereka solusi, ini solusinya dibungkus dan diangkat ke atas, ya. Dan ini proses sangat-sangat rumit untuk preserve supaya tidak hancur. Luar biasa, ini di dalam ada museum. Oke, kita Indonesia bersatu, hiduplah padaku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bukit Tinggi. Ini dari Posea, bagus. Ini dari Lubuk Baso, bagus. Ini dari Samosir, ini dari Kupang. Ini dari Medan, bagus. Dari Jogja. Jadi kita renungan Iya, Bu. tentang di danau ini oleh Pastor Paulus ya. Tolong stop dulu mainannya nanti. Setelah ini acara bebas, kita bisa pocong-pocong, bisa disco, bisa dangdut, bisa kasih makan ya burung. Oke. Haleluya. Amin. Mari kita kumpul. Setelah itu nanti kita foto-foto. Dan kalau kita mau uji nyali kita atau iman kita boleh silakan. Tidak dilarang kalau mau coba berjalan di atas air. Ya, nggak apa-apa. Ayo. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami saat ini rindu mendengarkan sebagian dari firman-Mu, renungan pada siang hari ini. Tuhan berkati hamba-Mu, berkati kami semua, sehingga kami boleh menangkap pesan Tuhan, dan Tuhan mampukan hamba untuk berkata-kata dengan bahasa yang sederhana. Haleluya, amin. Baik, saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu kita anak yang anak kecil atau orang yang tidak tahu firman, semua tahu firman, amin. Ya. Baik, di danau ini kita tahu ada 3 peristiwa luar biasa yang terjadi. Yang pertama tadi soal penjala ikan ya. Yang kedua, bagaimana Tuhan Yesus menghardik angin kencang ya, ketika Tuhan Yesus kita tahu bersama-sama dengan murid di dalam kapal, dan bahkan gelombang yang besar bisa nurut ya ketika Tuhan Yesus menghardik, berkata diam, semuanya menjadi tenang, diam. Dan satu lagi yang tadi saya katakan, bagaimana Petrus bisa berjalan di atas air. Saudara yang dikasih Tuhan, lewat 3 peristiwa ini saya ingin menyampaikan satu hal sederhana. Kunci mujizat, semua mujizat itu terjadi ketika Tuhan Yesus ada bersama dengan murid-murid. Setuju? Ketika Tuhan Yesus ada bersama dengan murid-murid,
disitulah mujizat lepas mujizat terjadi. Amin. Saya ingin menyampaikan hal yang sederhana. Hari ini di danau ini, kalau kita ingin mengalami mujizat, mari izinkan Tuhan ada di dalam hati kita. Amin. Izinkan Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Saya pastikan apapun masalah pergumulan kita hari ini, bukan berarti yang berangkat ke Israel tidak punya masalah. Yes. Ya kan? Kita semua punya masalah. Ya. Mungkin ada masalah yang belum terselesaikan, tapi kita sudah ada di tempat ini. Kita sudah jalan-jalan ke Israel. Kenapa mukanya semua ceria? Ada sukacita karena kita percaya. Amen. Tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan dalam nama Yesus. Karena itu dengan iman kita berangkat ke tempat ini, ke tanah perjanjian, perjalanan rohani bersama Takba, ya, pesan sponsor. Ya. Ada GBLM juga. Saudara dikasih Tuhan, yang terpenting adalah hari ini apapun masalah pergumulan kita, ingat satu, jangan pernah lupa Tuhan Yesus. Undang Dia selalu ada dalam hati kita, hidup kita, dalam seluruh aspek hidup kita. Saya pastikan mujizat lepas mujizat terjadi. Hari ini, yuk kita akhiri renungan singkat ini dengan berdoa untuk pergumulan kita. Waktu kita berdoa sesungguhnya, kapan lu? Dari tadi lempar burungnya. Kaki-kaki. Kapan lu satu lagi? Kapan lu satu lagi? Lagi.
Danau Galilea. Ada juga melipat gandaan roti dan ikan. Tersisa 7 bakul. Ada 2. Oh, ada 2. Yes, multiplication dalam Alkitab ada 2. Satu di sini yang kita lihat 12 bakul, tersisanya di sana 7. Kamu bisa berdoa. Bakul. Kamu anak-anak raja. Apa yang ingin kau minta? Berbicara 4.000 orang. Minta sama Tuhan sekarang. Kalau nonton streaming ada waktumu berdoa, kalau nggak ada waktu. Kalau kau nonton streaming ada waktumu berdoa, kau nggak ada waktu. Bapak Ibu, ini kurang tinggi. Kedua kami ketika itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan dia dibaptis di Sungai Yordan dan nama Yohanes ini nih. Ketika dia keluar dari air, dia melihat langit-langit robek dan roh kayak burung merpati turun ke atasnya. Lalu kedengarannya suaranya dari surga, Elo anak Aye yang Aye kasih, engkau Elo Aye berkenan. Markus 1 ayat 9 sampai 11. Senior Pastor Profesor Dr. Abraham Comfort Supit 2011. Indonesia Rahmat Immanuel tahun 2011. Nah, ini Bupati Halmahera Utara. Sungai Jordan. Inilah Sungai Jordan. Inilah Sungai Jordan. Betul sana mas? Betul. Oke, sini ini tempat Di situ apa nang udah? Kita turun sampai situ biar foto mereka. Oh gitu. Oh, berarti air dari sini ke Laut Mati. ke Laut Mati, ya. Iya. Tanya lagi. Dingin kan? Dingin. Bisa kan Ayala? Ada orang masuk waktu dingin sekali. Iya. Winter, you remember winter? Iya. Masuk. Bisa kan di situ? Ya bisa. Ayolah. Sure. Mana pembimbingnya mana? Belum lagi ganti baju semua. Nebeng kamar mandi. Sungai Jordan. Tempat Tuhan Yesus dibaptis. Berlian. Dibutuhkan 28.000 ton tanah dan batu untuk menemukan berlian satu karat. Batu yang paling keras di bumi dibutuhkan berlian untuk memotong. Khusus, berlian adalah simbol dalam semua bidang kehidupan, dari dunia olahraga hingga kontes kecantikan. Oh ya, batunya ini besar.
Dan batu-batu precious stone salah satu ini diamond yang itu ya. Aharon, imam besar Aharon. Makainya ini ya. Imam besar tuh pakainya ini. Iya. Memakai. Tuh benar kan Pak? Datangnya dari Eropa. Dari Eropa, dari Asia, dari Saya belanja sudah pergi untuk gosokan berlian. Paling mahal. Ya. Yang mau kawin, yang mau kawin. Aku ikut ya? Om ikut? Oke, masuk. Ya. Okay. Gimana gesekannya Mas siapa nih Om? First of all, welcome to Caprice. And some words about Caprice Company. Caprice has existed more than 50 years, the largest company for producing jewelry with the diamonds, precious and semi-precious stones. Okay? Now you are in the main branch of Caprice factory. Here we have our mini factory, and most of the jewelry in the showroom is Caprice factory jewelry. Okay? Please. Another second, and we go to see the movie in Indonesia. Filmnya dalam bahasa Indonesia. Yang membuat Malam film. Berbunga-bunga. Okay, everybody up here? There's some words. What we can see here is the diamond exchange in the center of Israel in Ramat Gan, where 60% of the well diamonds are polishing here in Israel, because you know that Israel is very famous for polishing the real diamonds, unpolished diamonds, and of course you have to be a very good specialist to make from this stone nice and shiny diamond. Okay, you understand? Yeah. Now, because we are the diamond factory, very important for you to know that most of the jewelry in the showroom is the diamond jewelry. When you purchase a diamond, you know that it's 4 C's for the quality of the diamond. It's not just the carat weight, it's also color, clarity, and cut. Jadi di diamond itu ada karatnya, berapa karat, terus warnanya, ada kuning, ada putih, clarity-nya, dan potongannya. Yes. Yeah. Now, beside the diamonds, we have also collection of all kind of precious stones. Ini like adalah ruby, koleksi sapphire, dari emeralds. ratu ya, princess ya. Ada ruby, sapphire, emerald. And the Topaz. collection of, either semi-precious stones, aquamarine, amethyst, topaz, and more. And also we have our national stone, Israeli stone, Eilat stone, the one that you can get only in Israel. Of course, the best thing to get from Caprice or from Israel is the diamond. And here you get diamonds with the GIA special certificate. GAA sertifikat. Jadi ada batu Israel ya di sini. Yang mana ya? Israel have the Israel. No, in the showroom tidak ada. Showroom di sana. Elat stone. Elat stone we Ya. have in the showroom. No, Yang in the Israel showroom, punya not tuh here. namanya Elat stone. No, we have here. If you want to see how it looks, the rough stone, it's here. But when you go to the showroom, you can see everything set in the jewelry. It's much better for you. I want to leave you more time for the showroom, so I invite you to the movie, please, in the Indonesian Kita akan lihat language. filmnya, ya film cara mecahin itunya. Meledakkan batu diamondnya. Yuk, bahasa Indonesia kok filmnya. Kayak Om Edi dong, Om Edi. Yes, of course. Yuk, silakan masuk. Kita akan lihat movie. Jadi kalian harus melihat terakhir kali aurat. Turun. Semoga mendapat hidayah. Anak kono sesadawan. Kan dia duduk konon. Sekali-sekali. Aduh, dinginnya teman-teman kami yang sudah bersiap-siap untuk dibaptis di Sungai Jordan. Itu Chris Clementine. Jangan begini ya. Ini
teman-teman rombongan yang siap. Halo, halo teman-teman. Halo teman-teman, dadah dadah dong. Dadah dadah. Mana ini yang membaptis? You get the tax refund. Collection of the refunds on the left side. In the middle, collection of the soldiers for the GIA certificate. Special collection of the diamonds. After the collection of precious stones. 7 precious stones. And at the end of the showroom, we have collection of the roses and July. Iba nga pensi. Ada Israel Stone ya, batu emas. Dan terbeso doon na nomor tulunay. Beda nih. Iya. Enggak, yang si Martapura juga banyak. Enggak, si Evelyn baru perdede yang di Jakarta kan bagus-bagus. Siapa? Evelyn baru perdede, makanya aku video yang baru kutujuin dia. Berengon bu, kekayaan Kali morning. yang warna kali yang ini ya. Dek, batu kakak itu dek, seperti ini tuh dek, batu kakak itu dek. Mana berlian tuh kau bilang tadi berlian? Dek, batu kakak. Omang juga lihat ton 500 juta untuk pola asal-asal. Oh loh, ini betul. Jangan kira berlian lebih mahal. Ini juga mahal. Kira berlian mahal. Dek Gris. Aku beli itu kak yang 40 juta yang salib itu. Iya, batu kakak itu kayak gitu. Batu kakak itu. Dan cocok Omar salib. Iya. Jual boro-boro. Perdede. Melva Perdede. Melpa. Iya. Si Melpa. Ada batuku tu petinggal lu adik Krison sosongnon warna anak tesa Turki itu kan. Maksud tuh di bahan jadi Oh. Ate lupa mana aku tuh. Karena gini Bo, berlian ini kita punya tuh bukan karena besarnya biar cantik, sesuai sama kita aja ya. Ini harga 10 juta harus sosok dihita bagak. Tuh dia pakai belgang orang bagak kan? Gaya beda konjol bay bana nasi panggar. Sosokin nah tapi harga. Mahal nggak cocok jadinya kan? Tema belek-belek kiri naik. Iya. Bungi Senin. Iya. Berlian udah gampang menjual. Iya. Tapi sama si Evelyn itu 15% kalau jual, kalau tukar tambah sudah. Sorry man. Oh. Ciki ini juga ada. Lebih senang kan tinggalnya. Mereka kalai ancuran di guna berkelas tonggan nama PSRI ke sana. Orang ada. Yeah, man. How much? You see the price? Tipis ini ya. Satu setengah begitu. Sama cincin. Oh, giwangnya mana? Sama Leontin. Di sini. Mana sini? Yes, yes, yes. I make the price. Just a second. After the special discount. Foto saya dulu. Hah? Enggak apa-apa. Nyanyi San. Ya suaranya di belakang. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Terus kaum pria memuji Tuhan. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Betul di depan nyanyinya luar biasa. Sekarang yang wanita, jangan kalah, katakan soraklah. Soraklah, haleluya.
dapat hidup. Oke. Tembok-tembok rumah pernikahan yang masih tembok rumah pernikahan. Jadi Yesus yang melayani pernikahannya. Oh ya, salah satu enam tempayan yang diisi dengan air dan Yesus berubah menjadi anggur. Menurut Katolik ini asli. Menurut Yunani Ortodoks di gerejanya ada tempayan berbeda kecil dari tanah liat. Menurut versi Katolik ini yang tempayan yang asli. Tempayan menurut Katolik. Ya, ini menurut gereja Katolik ini yang asli. Salah satu 6 tempayan. Di Yunani Ortodoks mereka punya lebih kecil dari tanah liat, katanya di sana yang asli. Tidak ada yang tahu. Ada lubangnya di atas. Masih ada orang? Kita naik dari kanan. Ya. Dari sana langsung ke kapel. Ke kiri. Malezi. Jangan langit. Pungkulnya yang udah ini. Iya, itu obatnya lejingnya, pakaian kesehatan. Oh, itu. Iya. Amal pakai itu mah. Enggak, bagus Pong. Mama udah buka. Pakai di dalam. Loh. Jadi keluar kita ya? Oh. Ini gereja Ortodok kan? Iya. Beda-beda kalau Iya. Katolik Ortodok itu kan yang dalam nama ini itu dia. Ini asli batunya. Berarti di sini Asli. nggak laku kali lah Cet ya? Iyalah. Karena orang ini membangun seperti langsung kayak gini. Dari batu langsung kayak gini. Tapi mahal ini. Malah masuk permanen bongkok-bongkok. Udah hanya malam sakit. Emang benar. Ayo awal-awal beneran. Tufli, geser. Tufli, geser. Ikut takbak. Apa? Karena wedding itu Biasanya Muslim di kota Arab paling banyak Muslim seperti di Nazaret. Nazaret dulu Yahudi, kemudian Kristen, sekarang Muslim. Tapi ini paling banyak penduduk adalah Kristen. Oke? Biasanya kalau ada gereja Katolik, ada juga yang bersejarah, ada juga di sampingnya tidak jauh dari gereja Katolik ada gereja Ortodoks Yunani. Ya, mereka percaya Yesus bikin mujizat air menjadi anggur di sini. Katolik percaya di sana beberapa meter lagi. Mereka punya tempayan dari tanah liar kecil yang mereka katakan ini asli, tempayan yang mereka punya di dalam yang asli yang Yesus pakai untuk mujizatnya diisi air berubah menjadi anggur. Di sana ada tempayan dari batu besar sekali, tempayan yang biasanya dipakai di depan rumah. Ada tempayan batu orang Yahudi
harus suci, ya, membersihkan diri sebelum makan, ya. Tempayan batu. Mereka katakan Katolik yang itu asli. Oke? Dan di Nazaret juga ada gereja Katolik, ada gereja Yunani. Di mana-mana, di Yerusalem. Oke, kita lanjut menuju. Jadi yang benar yang Katolik apa yang rayu istrinya itu, ayo. Satu, supaya bisa dipoto, 2, 3. Ngomong apa? Silakan. Cium, 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 jidatnya dong Bu, Pak si Hotang. Jidatnya dong Pak Tohang. Jidat. Nah, suami juga ke istri. Cium jidat. Terima kasih Bapak, hamba memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam peneguhan pernikahan dari hamba-hambamu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, ini adalah peneguhan dan berkat Tuhan selalu ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk hamba-hambamu ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, ini adalah peneguhan untuk hamba-hambamu, berkat Tuhan ada untuk keluarga ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ditunggu traktirannya Pak Ivan.